Halo semua, perkenalkan nama saya Inka Putri Diana dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu dana revolusi. Latar belakang dana revolusi. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berupaya mewujudkan cita-cita revolusi Indonesia, yaitu membangun negara yang mandiri dan bebas dari pengaruh Barat. Untuk mendukung berbagai proyek besar yang dianggap simbol kejayaan revolusi, Soekarno membutuhkan dana dalam jumlah besar. Karena kondisi ekonomi saat itu sedang melemah, pemerintah kemudian menciptakan kebijakan dana revolusi. Apa sih dana revolusi? Dana revolusi adalah dana yang dihimpun pemerintah berdasarkan instruksi Presiden nomor 018 tahun 1964 dan keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964 untuk membiayai proyek-proyek revolusi dan pembangunan nasional yang bersifat prestis atau kebanggaan nasional. Presiden Soekarno menunjuk Yusuf Muda Dalam Menteri Urusan Bank Sentral sekaligus Gubernur Bank Indonesia saat itu untuk mengelola dana revolusi tersebut. Sumber dana revolusi itu diperoleh dari devisa kredit jangka panjang atau leverage payment, yaitu pinjaman luar negeri dengan pembayarannya ditunda. Lalu ada pungutan terhadap perusahaan atau perseorangan yang mendapat fasilitas kredit sebesar 250 hingga 1 miliar. Pembayaran dilakukan dalam bentuk valuta asing atau mata uang luar negeri sesuai ketentuan pemerintah. Lalu tujuan utama dari dana revolusi adalah membiayai proyek-proyek yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno, seperti proyek mercusuar, kayak Monumen Nasional, Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno. Lalu mendukung kegiatan politik luar negeri Indonesia dalam rangka memperkuat posisi negara di dunia internasional. Menunjukkan kemandirian dan kebesaran bangsa di mata dunia, terutama dalam menghadapi blok barat di masa Perang Dingin. Kebijakan dana revolusi membawa sejumlah dampak negatif bagi perekonomian nasional. Yang pertama, ada meningkatnya utang negara. Pinjaman luar negeri untuk mendanai proyek-proyek revolusi membuat utang negara semakin banyak. Karena proyek tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang langsung. Lalu yang kedua ada menurunnya ekspor. Fokus pemerintah lebih banyak ke proyek politik daripada meningkatkan produksi dan ekspor, sehingga kinerja ekspor itu menurun. Ketiga, ada kekacauan sistem keuangan. Yusuf Muda Dalam memberikan fasilitas kredit dengan bunga rendah kepada pihak tertentu, bahkan yang tidak bergerak di sektor produksi, yang memicu kekacauan ekonomi dan keuangan negara. Yang keempat, ada inflasi yang tidak terkendali. Akibat pencetakan uang baru dan penggunaan dana besar tanpa perhitungan ekonomi yang matang, tingkat inflasi melonjak secara drastis. Tahun 1959 sebesar 19,42%, tahun 1966 sebesar 635,35%. Artinya, harga-harga barang kebutuhan pokok meningkat lebih dari 6 kali lipat dan daya beli masyarakat turun drastis. Lalu di dampak politik dan sosial. Di dampak politik yaitu digunakan untuk memperkuat posisi politik Presiden Soekarno dan mendukung proyek ideologis seperti Nasakom, nasionalis agama komunis. Di dampak sosialnya, masyarakat menderita akibat inflasi dan kekurangan bahan pokok, yang akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.